Kelor. Dan sekarang kita mau mengeksplor di Desa Mekarwangi. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Ikuti kita terus. Jadi Pak, apa aja yang Bapak tahu tentang misteri yang ada di sini gitu Pak? Bisa diceritakan? Dulu katanya Bu di sini yang namanya ini dibilangnya Kampung Lobi Muning lah. Oh, Lobi Muning. Ya, katanya dulu itu kan kalau bahasa Sunda itu muning itu kerbau. Jadi mungkin dulunya banyak yang mandi-mandikan muning kerbau itu di bawah gitu. Terus kesananya yang namanya langsung dengan makam yang namanya Kampung Legok Solo itu dulunya katanya yang Solo singgah di situ katanya gitu dulu. Ya. Gitu ya. Tapi apa ada kejadian-kejadian aneh atau apa gitu Pak? Ada katanya itu malah sampai sekarang itu tanda-tanda bekas dulu yang Solo itu ada batu yang biasanya orang yang suka yang percaya sama begitu biasa diurus sampai sekarang juga gitu. Oh, Gitu. batu kayak gimana? Kayak Bunar Bu, itunya bulat itu batunya. Oh, jadi batunya emang dibawa di rumah atau emang ditempatin di situ gitu Pak? Kadang ada yang di tempat itu di makom gitu. Oh gitu. Yeah. Terus selain itu Pak ada lagi mungkin atau cuma segitu? Setahu saya cuman segitu dulu. Oh cuma segitu ya. Yeah. Nah itu pemirsa penjelasan dari Bapak Dedem, dan mau tahu seperti apa kita cekidot lagi untuk cerita selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Emin bersama tim The Daun Kelor. Dan kita sekarang lagi berada di Legok Solo yang ada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dan tepatnya saat ini kami lagi berada di Patilasan Eyang Solo dan Raden Mbah Dalem Rahmat. Dan saat ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh tim The Daun Kelor, yaitu Kang Bangkit. Untuk Kang Bangkit silakan ke sini. Oke Kang Bangkit, kira-kira apa yang Kang Bangkit rasain, auranya tuh di sini seperti apa gitu? Ya. Ini tadi sebelum kita kesini kita sempat ngobrol-ngobrol dulu ya, bahwa di sini tuh Patilasan yang dalam Raden Rahmat, Mbah Dalem Raden Rahmat, atau
disebut juga Sultan Solo gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa pendapat bahwa beliau ini aslinya itu dari mana, itu warga di sini juga tidak begitu jelas mengetahuinya katanya. Iya. Hanya selama dalam perjalanan dan waktu tadi kita singgah dulu di salah satu rumah sesepuh di sini ya, hanya ada seperti yang membisikkan ke saya gitu. Sebetulnya emang beliau itu berasal dari Solo, hanya tetap keturunan dari Pasundan, tepatnya dari Pajajaran. Hanya kebetulan beliau itu semacam mencari pengalaman, bukan lari, artinya Singgah gitu ya. main ke Solo lah main untuk ya. cari pengalaman dulunya gitu ya. Nah setelah mendapat beberapa pengetahuan dari Solo itu, beliau mencoba balik lagi ke daerah Pasundan. Nah kebetulan singgah di tempat ini gitu. Sampai katanya apakah beliau meninggal atau tidak itu katanya tidak jelas. Nggak ada yang Karena tahu ya. kalau meninggal pasti ada jasadnya gitu. Iya, benar. Tapi kalau disebut tahu tidak ada aja gitu, seperti yang film gitu. Hilang gitu aja ya. Ya. Jadi kalau auranya sih yang jelas emang aura tertinggi itu ini di sekitar Petirasan ini ya. Ini auranya positif. Kebetulan kalau di sekelilingnya ya udah pastilah di sekelilingnya mah artinya banyak makhluk-makhluk astral yang sifatnya negatif. Hanya emang kadang-kadang di sini juga ada seperti bekas-bekas orang yang bersemedi atau istilahnya mungkin tirakat mungkin ya. Entah apakah tujuannya tujuan positif atau negatif. Hanya yang jelas di sini kelihatannya sering juga sih, sering dipakai untuk orang tirakat gitu. Tirakat ya. Untuk mencari mencari ilham atau meminta sesuatu yang bekal kehidupan gitu, seperti itu. Gitu ya. Ya. Berarti kalau aura-aura yang negatifnya mah nggak terlalu ini ya. Tidak ya. Positif ya. Kalau kita ini kan mungkin sekitar jarak berapa ya? 10-15 meter dari sini lah. Karena emang di sini kan seperti ada lingkaran ini ya, aura positif. Jadi yang negatif itu tidak begitu berani mendekat. Ya paling kalau misalnya pas mata kita kebetulan bisa ngelihat. Bisa Itu ngeliat. sekitar 10 meter 15 meter itu banyak itu. Bermacam-macam ini, termasuk siluman-siluman juga banyak. Ya jadi yang jelas aura di sini itu kan ini yang kuat sekali ya. Dari batu ini, di batu petilasan. Kalau yang negatif itu ya mungkin jaraknya sekitar 10-15 meter di luar lingkaran ini gitu. Ya. Coba mungkin si batunya bisa lebih didekati atau dipegang gitu. Kita coba ini aja ya. Atau ya, saya seperti jadi ingin nyoba duduk ya, mungkin sesepuh di sini boleh ya mau nyoba. Terasa hangat ya ini. Terus ada seperti gambaran ada seorang berpakaian kerajaan dengan menunggang kuda. Ini hangat sekali di sini. Ini yang terlintas itu tadi seperti
seperti ada yang menunggang kuda dengan menggunakan pakaian kerajaan. Mungkin kalau tidak salah mungkin itu beliau, kalau saya tidak salah ya. Yang Solo itu Ya, ya. mungkin. Oke pemirsa, itulah tadi pendeteksian dari Kang Bangkit tim kami, dan sekarang kita akan mendatangkan narasumber dari sini. Kita mulai dari Pak Ras. Silakan Pak Ras. Ya, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, di Patilasan ini ya, kalau misalnya kita memang mau ke sini, apa aja yang harus kita lakukan gitu Pak? Jadi biar nggak sembrono atau gimana gitu Pak? Kalau dulunya saya nggak tahu dulunya, tapi kesininya kurang lebih lah 1 tahun. Saya ada yang nyuruh, bahkan lokasi ini harus kalau bahasa Sunda mah itu harus dipupusti. Ya, kalau bahasa Sunda ya harus dilestarikan itu. Ya. Oh, kenapa ini harus dilestarikan? Ya makanya channel ini dulunya berkeramat. Ya. Lalu saya tanya-tanya gimana sih caranya? Ya kalau caranya gimana kamu aja, bilangnya gitu. Kalau kamu mau tawasulan di mana aja gimana caranya? Ya saya laksanakan, alhamdulillah. Ya biasa aja itu. Saya kalau mau ke sini tawasulan ya tawasulnya kepada Rasul aja, para Rasul, kepada para solihin, para malaikat gitu. Harus. Karena apa? Karena kalau bangsa makhluk yang aneh-aneh gitu pasti takluk sama mereka gitu. Makanya saya tadi ke sini ya biasa aja, saya tawasulan dulu pada Rasul, pada para malaikat gitu. Biar nggak apa-apa gitulah. Kalau sekonyong-konyong dulu saya ke sini, wah berapa kali lah dibilang, kalau orang sini bilangnya kesurupan gitu. Saya setiap ke sini ya kesurupan lah, mesti. Bapak pengalaman gitu Pak? Iya, Bapak mengalami gitu. Iya. Makanya lagian saya itu dulu waktu masuk ke lokasi ini kan sekitar sini hutan Pak ya? masih hutan gitu, tapi gak terlalu, ya rumput-rumputan aja gitu. Lihat ini berserakan tuh batu-batu ini enggak nempel-nempel gini, berserakan. Iya. Nah waktu itu setahun ke belakang saya tanya, saya dulu kesini batu-batunya berserakan, kok sekarang jadi gini. Nah makanya itu. Ini Bapak yang beresin atau secara ini tanpa ada yang sepengetahuan siapa-siapa atau udah beres batu gini Pak? Saya yang beresin. Bapak yang beresin. Saya yang beresin. Terus pernah nggak Pak selain Bapak kesurupan mungkin ada kejadian Bapak dengar cerita dari yang pernah datang ke sini, kejadian-kejadian aneh yang lain gitu Pak? Ada Bisa diceritakan Pak? bisa. Ya, insya Allah bisa. Iya mangga Pak. Ya. Dulu pernah ada kejadian ya dibilang aneh bisa gitu ya. Kok orang tua saya, mertua saya marah-marah melulu gitu. Kenapa tuh marah-marah melulu? Waktu itu saya disuruh ke sini. Ada apa? Iya. Saya naik ke sini dari rumah. Oh ternyata gini-gini, batu-batu, bahkan bukannya batu-batu yang ada di sini, yang kurang lebih lah 50 meter ada ke sana. Ada yang ngambil batunya tuh. Ya. Ada yang ngambil? Ya ada yang ngambil, dibawa ya, ke rumah, yang gitu. bawa ke rumah, dipakai bangunan lah. Ya. Ya saya pulang, laporan sama mertua, mah gini. Oh iya. Dulu waktu saya ke
pertama kali ke sini ya ini berserakan. Bahkan ada yang bilang di sini katanya pemangkonan gitu apa? Ya. Siapa yang bisa mengangkat batu itu? Oh, Ya. iya, iya. Gitu. Masih ada itu batu, Pak? Ada yang kecil. Batu yang kecil itu. Oh, yang kerucut itu, Pak? Ya, yang kerucut itu. Oh, ya. Karena di sini batu-batunya waktu dulu pertama kali saya ke sini batu-batunya banyak yang aneh-aneh kayak gini nih. Ya. Yang Seperti ya. buatan tangan orang-orang dulu kayak gitu ya. kayak di itu di Solo bukan ya di Solo. Candi-candi Candi, gitu. ya. Ya, kayak candi-candi. Banyak dulu waktu saya ke sini yang unik-unik gitu. Ya. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah, kok mau ada apa nih? Kata mertua, rumah jangan begitu. Saya bilang, biarin aja itu kan bisa dipakai lah batu. Bisa dipakai bangunan apa gitu. Agak bisa gitu, bilangnya mama. Oh ternyata kalau bisa mungkin juga karena itu, karena ambil batu. Ya. Dulu pernah entah setahun ke belakang atau kurang lah itu yang ambil batu sekeluarga kok pada nggak beres sakit lah. Sakit. Ya, sakit sekeluarga tuh. Keluarga ya. Ya, sekeluarga. Ya mungkin karena mereka mengambil batu dari sini tanpa seizin. Tanpa mungkin ya. seizin. Kalau Gagabah lah Sundanya gitu. mah itu pamitan Bang Ya gitu. Ya, ya. Ya, makanya saya dari situlah Ya. saya disuruh memperbaiki ini. Karena jangankan ngambil barang-barang atau batu yang ada di sekitar area ini ke sana juga bisa jadi gitu. Makanya batu yang berserakan di sini udah nggak ngumpul semua sih. Dulu mah banyak. Ya. Makanya saya titip dari mulai sekarang kebetulan nih ada Di daun kelor. ya itu titip ke warga khususnya Kampung Legok Solo Ya. Yang datang ke sini. yang datang ke sini harus ya ikut melestarikan ikut gitulah. melestarikan, Tidak mengambil apa yang ada di Jangan, sini gitu ya, ya, terutama gitu. batu-batu ini gitu kayak. yang terutama ini batu-batuan Ya, batu-batuan yang ada di sini karena ya dulu pernah boleh dibilang dikeramatkan gitu Iya, kayak batu-batu iya, di iya. sini itu ya. boleh dibilang dikeramatkan. Ya. Ya setahu saya segitu, ya dulunya agak tahu gimana. Cuman waktu saya harus memperbaiki ini dari situlah sekeluarga itu Ya. sakit. Mungkin Bapak pernah dengar dari cerita Pak leluhur Bapak mungkin ya. Ya. Ini yang dalam Raden Rahmat ini, beliau ini mungkin dulunya kelihatannya seperti seorang penyebar agama Islam juga, tapi beliau itu juga punya keahlian dalam ilmu kanuragan. Iya, iya. Pernah dengar nggak itu? Itu saya pernah sedikit sih, Sedikit Pak ya. cuman sedikit. Jadi kalau ya emang sih kalau sepintas saya lihat itu beliau itu seperti itu Pak. Jadi selain ilmu agamanya dalam, ilmu kebatinan dan kanuragan itu lumayan beliau ini gitu Pak. Dan tujuan beliau datang ke sini itu tujuannya ingin menyebarkan agama Islam dan seperti ingin membuat sebuah padepokan silat mungkin. Iya gitu. Karena di zaman dahulu menyebarkan agama Islam beda-beda cara. Ya. Ada yang pewayangan. Ya. Nah beliau itu melalui itu beliau melalui padepokan. Ya. Oke Pak Ras, terima kasih untuk penjelasannya Ya, dan sama-sama. sekarang kita bakal manggil narasumber kita yang kedua. Ya. Silakan Pak, Ya. dan kita akan mengeksplor Dari lagi. saya mohon maaf, mungkin pengetahuan saya cuma sampai di sana. Iya, Sama-sama nggak apa-apa. Pak. Kita sama-sama belajar lah. Iya. Oke pemirsa, kita akan
mencari tempat yang lain, dan sebelumnya kita akan memanggil narasumber kita yang kedua. Oke pemirsa, masih di Daun Kelor bersama saya Emin dan juga Kang Bangkit ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ras ya. Dan sekarang kita akan memanggil narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Endang. Pak Endang, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak Endang, mungkin bisa dijelaskan tentang kisah atau misterinya gitu di sini. Kalau kisah sama misteri, sebenarnya saya nggak paham benar gitu ya. Cuma saya ingat sama almarhum sesepuh yang di sini, kata beliau emang dulu lokasi ini penuh dengan misteri, walaupun saya belum melihatnya ya. Tapi saya sama teman, apalagi sama orang tua, sama keluarga pernah datang ke sini, bahkan disebut sering bias gitu. Dulu emang kalau sejarahnya ini, misalkan kita tuh emang kalau mau sembuhkan itu cuma Allah yang menyembuhkan ya. Cuma syariatnya kalau mau badan sehat kuat itu pernah saya datang ke sini sama sesepuh di sini ya, Pak almarhum. Kalau di sini yang intinya yang ke satu itu penolagan, yang kedua kerahayuan gitu. Jadi yang dalam ini emang seorang yang ahli kanuragan juga di dalam ya. Akang sering kesini Kang ya? Sering. Pernah itu mengalami ya hal-hal yang aneh atau Kalau terhadap saya mengalami hal-hal aneh, saya belum pernah. Kalau lewat istri ya, gitu. Lewat semua orang kan sekampung ini, istri saya tahu, bahkan kata bahasa Sundanya itu apa, lempeyuni gitu, sering kesurupan gitu, yang dikatakan oleh Pak Ras tadi gitu. Jadi kalau tentang cerita yang Solo ini ya, Pak Endang sendiri tahu nggak kenapa di sini itu disebut dengan legok Solo? Mungkin ceritanya apa emang ada legokan atau gimana gitu? Emang kata sesepuh di sini dulu emang disebut legok Solo itu kan ini daerahnya legok gitu ya. Kata beliau itu konon lah, walau gitu ya, saya juga kurang tahu, ada orang Solo kesini atau ya beliau Mbah Dalem Raden Rahmat, beliau itu kata sesepuh ini istilahnya disebut meninggal sih, nggak ketahuan jasadnya, tilam begitu aja. Emang dulu kata sesepuh di sini, beliau ini bisa dibilang untuk menjaga daerah ini gitu. Kan dulunya zaman gerombolan ya, atau zaman itu ini, jadi syariatnya ada beliau ini gitu. Jadi nggak masuk orang-orang yang mau membunuh kita atau mau apapun juga, yang jadi nggak masuk niat jahat itu, jadi ya, nggak bisa masuk gitu ya gitu. Karena apa istilahnya karomahnya yang datang. Jadi sejarah ini disebut legok Solo itu menurut sesepuh dulu itu
sesepuh orang-orang di sini itu karena emang adanya orang Solo yang datang ke sini mungkin ya, itu ya. Nah Kang, saya sekarang mau tanya nih, Akang sekarang di lokasi ini bisa merasakan nggak ada apa gitu, apa yang Akang rasakan lah di lokasi ini sekarang ini? Kalau untuk saat ini sih merasakan sih nggak ada apa-apa lah untuk saat ini. Kalau tadi di rumah ada, emang ada di rumah. Kalau di sini sudah nggak ada. Oke, cut. Masih on kamera on. Yang di rumah tadi yang dirasakan apa? Tanya itu. Yang di rumah tadi apa Kang yang dirasakan? Yang dirasakan tuh satu, saya ingat sesepuh di sini udah almarhum ya. Beliau mengatakan ya, banyaklah mengatakan, terus teringat ke sini pas merasakan apa tuh istilahnya mual gitu lah. Memang agak mual. Terus tadi saya sempat sempat minggat dulu ya, waktu ngobrol ya, minggat dulu sebentar, itu merasakannya gitu ya udah nggak ada lagi. Jadi seperti memberikan suatu pertanda ya, ke diri Akang tuh sampai Akang terasa mual gitu ya. Makanya tadi saya di rumah sebelum kesini tadi saya nyuruh Pak Dedem suruh kalau bisa paras ke sini dulu. Kalau nggak ada paras saya nggak berani gitu. Ya untuk pamitan dulu Kang ya. Nah Kang, tadi sih kita sempat dengar-dengar ya Kang ya, kalau di sini ada acara hiburan kayak hajatan kayak gitu, itu lagu atau tembang utama yang harus diputar itu Wangsit Siliwangi. Itu kenapa Kang bisa kayak gitu? Ada hubungannya nggak dengan apa? Petilasan ini gitu. Ada. Kalau masalah itu pasti ada. Saya yakin sekali pasti ada. Setiap ada hiburan maupun hiburan Agustus maupun hiburan yang punya hajat, seni dangdut, seni jaipong, seni Sunda itu harus ada lagu Wangsit Siliwangi dulu. Jadi kenapa harus ada Wangsit Siliwangi dulu gitu? Jadi supaya istilahnya kalau saya nih sukanya lagu anu dinyanyiin, nah saya suka gitu ya, kemungkinan gitu, nggak tahu tapi walaupun gitu ya. Jadi emang benar Kang ya, karena tadi juga kan saya sempat semacam ada yang istilah ada yang memberitahu saya ini masih Pajajaran ya. Jadi beliau itu emang keturunan Pajajaran Kang ya. Emang tadi sempat saya ceritakan bahwa beliau itu sempat migrasi ke daerah Solo itu untuk menuntut ilmu. Jadi setelah itu beliau balik lagi ke sini ingin memajukan daerah ini karena kebetulan berdasarkan perintah dari guru-guru beliau, setelah menemukan tempat yang cocok, nah beliau kebetulan di sini gitu tempatnya gitu. Jadi punten kesadanu sesepuh dia bila abdi lepatnya mau ya. Nah jadi otomatis setiap ada hajatan atau apapun dia pinginnya pasti diawali dengan lagu Wangsit Siliwangi. Nah sekarang saya tanya Kang, kalau misalnya kita sedang mengadakan hajatan terus kita langgar gitu, tidak memulai dengan lagu Wangsit Siliwangi, pernah nggak kejadian ada apa gitu? Pernah kejadian dulu waktu hiburan kalau nggak salah waktu Agustusan atau ya kalau nggak salah itu saya kan mengadakan hiburan malam dangdut gitulah ya, dangdut jaipong nggak pernah dinyanyiin. Nah tiba-tiba ada orang kesurupan, ditanya-tanya mau apa, katanya mau lagu Wangsit Siliwangi. Ya saya turutin. Nah
setelah dinyanyikan oleh biduannya, terus beliau itu yang kesurupan tuh naik ke panggung, biasa joget gitu, ya sepuasnya lah gitu. Itu pernah kejadian. Setelah selesai lagu mah Normal lagi. udah normal lagi gitu ya, ya, normal. Oke Pandang, makasih banyak untuk informasinya ya Pandang. Dan mungkin Pandang punya sedikit pesan atau ya untuk masyarakat ya, informasi buat mereka yang datang ke sini gitu. Ya, pasti saya ada pesan untuk khususnya kepada pemuda atau pemuda khususnya Kampung Legok Solo. Saya juga dipesani oleh beliau sesepuh di sini, katanya tolong lestarikan tempat ini, jangan sampai ada orang yang maksudnya yang nggak bener lah, coba lestarikan. Terus saya berpesan kepada warga masyarakat Kampung Legok Solo ini, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, khususnya RW 04, umumnya sedesa Mekarwangi. Siapa saja yang datang ke sini, tolong lestarikan tempat ini, maupun mau sama perempuan atau laki-laki sama saja. Itu aja mungkin dari saya. Oke Pak Endang, terima kasih untuk saran, pesan, dan juga penjelasannya ya Pak Endang ya. Dan ya berarti ya kebanjut ya. Terima kasih sekali udah bantu kita juga. Ya. Oke pemirsa, masih di Daun Kelor dengan saya Emin dan juga Kang Bangkit. Dan selanjutnya kita mau memanggil salah satu masyarakat di sini ya, untuk mencoba melihat situasi di sini ya, merasakan gitu ya, merasakan situasi di sini gitu. Oke, saudara Cindy silakan. Kira-kira apa yang tuh Cindy rasain kalau ada di sini gitu? Deg-degan, apa muringkak gitu, apa kumaha gitu? merinding. Merinding. Ya mungkin kalau misalnya dari perjalanan tadi saya merasakannya merinding dan di pundak itu berasa agak berat dan hangat. Ya, emang jadi kalau di sini itu pasti terasa hangat dan rada nyaman lah ya. Tapi kita coba masuk aja 10 meter 15 meter ke sana, itu udah beda lagi aura ininya. Artinya merinding, tapi merinding yang lumayan menakutkan. Tapi kalau di sini ya aman-aman gitulah merindingnya, tapi merinding enak gitu. Karena ya aura di sini itu positif. Beda dengan yang sebelah sana itu kan negatif gitu. Tapi Teh Cindy pernah nggak sih sendiri gitu kesini malam-malam atau siang-siang, berani gitu apa gimana? Kalau untuk malam-malam enggak ya. Gimana seandainya nih, misalnya bisa nggak membayangkan misalnya malam-malam sendirian di sini gitu, bisa nggak? enggak sih, kan enggak berani. Ya, ya jangankan ke sini ya, mungkin teman-teman laki-laki ke sini juga mungkin kalau misalnya emang belum terbiasa pasti punya rasa takut. Itu sesuatu yang wajar lah. Teh Cindy pernah dengar nggak mitos-mitos yang ada di sini gitu? Apa aja gitu? Ya paling yang kayak barusannya mitosnya itu sama kayak pernah dengar bahwa di sini tuh pernah ada sosok pajajaran gitu. Dan cuman itu aja sih yang saya dengar dari warga-warga sekitar sini tuh. Kalau yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Terus tradisinya juga sama kayak gitu. Kalau misalnya mau ada acara harus ini dulu, lagu dulu gitu buat sesembah gitu. Oke pemirsa, itulah tadi penjelasan dari
Bapak Ras, Bapak Endang, dan juga Teh Cindy ya. Teh Cindy ya, makasih banyak udah sedikit menjelaskan tentang perasaannya dan juga apa yang Teh Cindy tahu tentang petilasan ini ya. Dan kita masih di Legok Solo bersama kami di The Daun Kelor bersama Kang Bangkit dan juga Teh Cindy ya. Dan sekarang kita akan panggilkan narasumber yang telah menjelaskan tadi tentang petilasan ini, Pak Ras dan juga Pak Endang. Bisa gabung dengan kita. Oke Pak Ras, terima kasih banyak. Dan juga Pak Endang, Teh Cindy, makasih ya. Dan itulah perjalanan kita The Daun Kelor di petilasan ini. Ya, jadi di akhir cerita ini kita bisa mengambil semacam sebuah kesimpulan bahwa apa-apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu emang sebaiknya harus dilestarikan, karena selama itu tidak bertentangan dengan keyakinan kita, kita tetap harus menjunjung tinggi adat budaya leluhur kita gitu Pak ya. Jadi seperti yang beliau ini yang dalam ini tadi sampaikan, pingin bahwa tempat ini dilestarikan, silakan Pak, karena itu emang harus dilestarikan. Oke pemirsa, sampai di sini perjalanan The Daun Kelor di Legok Solo yang berada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ras, terima kasih Pak Endang dan juga Teh Cindy. Dan oke pemirsa, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya di The Daun Kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan tim The Daun Kelor. Malam ini tentunya kita bakal menguak misteri yang ada di Desa Mekarwangi di Kabupaten Bandung Barat. Konon katanya di sini tuh bangunan Belanda dan banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Seperti apa? Nah, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu YouTube kita The Daun Kelor, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita The Daun Kelor. Nah, kita lanjut ya. Oke pemirsa, seperti yang tadi Dina bilang, kita bakal menguak misteri yang ada di Desa Mekarwangi, tepatnya di rumah yang dulunya bangunan Belanda. Pas banget Dina sekarang lagi ada di rumah tersebut. Kebetulan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar sejarah-sejarah yang ada di sini seperti apa. Tetap ikutin kita terus ya. Baik pemirsa, kali ini Dinda sudah bersama dengan pemilik rumah. Kita sapa dulu. Hai Ibu, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Nina Sutarsi. Ibu Nina Sutarsi. Nah Bu, kita kan mau ngobrol-ngobrol seputar sejarah yang ada di sini ya Bu ya. Konon katanya ada hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Nah, boleh mungkin Ibu cerita sedikit ke pemirsa The Daun Kelor seperti apa sih sejarahnya? Ini Desa Mekarwangi. Desa Mekarwangi ini dulunya waktu zaman Belanda, ini memang ada orang Belanda di sini. Tanah-tanah di sini itu punya Belanda dulunya, gitu ya. Dan kebetulan si Belanda itu kebetulan nikah sama nenek dulu, ya, sama nenek itu tuh. Terus setelah itu ada zaman gerombolan di sini ada juga yang sampai meninggal gitu ya, sampai meninggal. Makanya jalan yang di depan sini disebut Jalan Harim. Kebetulan yang meninggal yang habis dikikis habis sama gerombolan itu namanya Pak Harim juga, gitu ya, Pak Harim. Terus ada juga yang disebut Pasir Entar. Itu yang di Pasir Entar juga itu habis sama gerombolan namanya Entar gitu. Nah itu mungkin. Nah ini Ciraden. Ini yang masuk jalan sini, ini jalan Ciraden. Karena itu dulunya mungkin ada keturunan ningrat dulunya yang di sini, makanya ini disebut Ciraden, jalan Ciraden. Setelah agak-agak gede di sini, karena dulu desanya kan satu desa, jadi ini satu dusun di sini. Kebetulan orang tua saya yang menjadi kepala desanya, jadi ini dulunya kakek saya Pak Haji Abdurrahman, terus turun ke bapak itu selama udah 35 tahun jadi kepala desa. Makanya di sini masih juga rumah di sini dulu. Jadi tempatnya sama Ibu turun ya? temurun ini. Ya. Nah Bu, karena berhubung Ibu udah lama di sini ya Bu ya, tinggal di sini, mungkin pastinya Ibu pernah ngalamin dong kayak kejadian aneh gitu. Boleh diceritain kan Bu ke pemirsa The Daun Kelor seperti apa? Kalau kejadian aneh sekarang enggak ya, tapi kalau dulu waktu bapak masih ada di sini, ya Ibu lah masih kecil ya dulu ya. Di sini ini kan garasi di sini. Suka ada apa tuh namanya? Macan ya, macan dulu. Tapi sekarang mah enggak, dulu waktu masih kecil. Sekarang entah kemana, entah itu memang pegangan orang tua atau gimana, nggak tahu lah gitu. Kalau dulunya kayak gitu. Kayak dengar suara-suara macan gitu maksudnya. Apa bentukan wujudnya ada? Oh, wujudnya ada. Tapi itu ya maksudnya orang lain bisa lihat gitu atau cuman orang-orang tertentu aja? Ya. Orang tertentu aja. Cuma sekitar keluarga aja. Jadi kejadiannya seringnya malam gitu. Sering sih enggak, cuma nggak tahu lah apa itu urusan orang tua dulu. Oh. Jadi kalau sekarang jarang ngelihat, maksudnya jarang ngedenger juga. Jarang sekarang. Terus kalau misalkan itu kan dulu waktu kecil ya, mungkin Ibu juga belum ngerti mungkin ya. Iya. Jadi taunya ya, oh ya
ngedengar dan lihat tuh. Bukan apa-apa katanya. Bukan apa-apa, biarin aja. Oh gitu. Tapi ibu nyangkanya itu macan beneran, maksudnya macan Yang dari hutan. Ya. Terus selain itu kejadian apa lagi Bu yang sering ibu alami ketika ibu udah, maksudnya nggak kecil lagi lah, maksudnya umurnya udah beranjak dewasa gitu Bu? Kalau ibu mah di sini sekarang nggak lihat gitu ya. Kalau orang-orang lain minggu-minggu sekarang juga ada yang ke sebelah sana ada perempuan katanya, kelihatannya perempuan terus pakai kerudung katanya. Terus masa ada perempuan di belakang SMP itu jam 12 malam, jam 12 malam bawa karung katanya dia. Padahal itu perempuan. Terus minggu kemarin 3 hari ke belakang juga ada laki-laki katanya sebelah situ ada laki-laki bapak-bapak tapi jalan cuma ininya ditutup pakai kain matanya sarung, pakai sarung di ini pakai sarung itu masih ada tadi kepala sekolah SMK juga yang nemu itu malam sama yoga. Itu siapa katanya, pas ditanya mau kemana, suaranya agak apa itu nggak jelas karena ketutupin kain itu kali ya, nggak jelas. Tapi jalan biasa, tapi ini ditutup ininya. Udah 1 minggu ini perempuan sama laki-laki itu sebelah situ. Tapi nggak ganggu nggak sih Bu? Itu biasanya laki-laki yang pakai sarung mengganggu warga? Nggak ganggu sih, enggak ya, kalau ketemu dia takut aja. Tapi kadang-kadang ya mungkin yang lewat juga nggak bisa bedain itu benar manusia atau bukan gitu, atau gimana? Kebanyakan ya udah dia udah pada tahu sih sebelah sana. Oh, jadi udah biasa lah ya gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang baru datang ke sini mungkin aneh ya aneh. Jadi gitu pemirsa, jadi ada beberapa kejadian yang tadi waktu ibu kecil ya Bu ya, ada macan, terus ada perempuan berkerudung juga, terus ada laki-laki juga, dan itu nampakin dirinya itu di tengah malam Bu ya. Jadi di dekat SMP apa ya, sekolahan ya, sekolahan. Terus kalau misalkan di sini selain macan apa lagi Bu? Nggak ada lagi. Oke, jadi itu pemirsa. Nah, untuk selanjutnya kita bakal kuak lagi seperti apa, jangan kemana-mana, pokoknya tetap ikutin terus The Daun Kelor. Nah, pemirsa, di sini tempat yang katanya banyak terjadi hal-hal aneh atau angker ya, betul Ibu ya? Kang Bangkit, gimana Kang Bangkit? Memang udah ada yang seperti datang gitu ya, ngajak ngobrol ke saya. Iya. Ini emang kelihatannya ini sebetulnya penjaga ya, penjaganya taruh di sini. Yang berupa kayak si belang gitu kan, punya semacam peliharaan makhluk astral yang berupa belang itu Bu. Tujuannya itu untuk menjaga rumah ini. Ya. Jadi rumah ibu ini sebetulnya kalau boleh saya bilang itu aman dari gangguan makhluk-makhluk astral yang nggak benar lah gitu. Ya, karena saya lihat juga ini seperti ada pagar gaib gitu ya. Ada pagar gaib otomatis karena faktor si makhluk belang ini. Hanya sayangnya ibu punten ya. Tadi juga sempat ada sedikit dialog dengan saya. Beliau ini merasa seperti jauh gitu sekarang dengan keluarga ibu ini. Tidak diaku gitu. Nah, karena katanya kalau dulu itu dari leluhur ibu biasanya ya dulu mungkin ada padaringan Bu ya. Iya. Nah, biasanya di padaringan itu suka kalau kata orang Sunda dikasih susu. Kalau sekarang kan udah jarang. Jadi beliau ini kalau udah jarang lagi, udah enggak gitu kan. Jadi beliau ini merasa seperti jauh gitu. Padahal beliau ini tidak jauh-jauh dari sini, ada di sini gitu. Hanya kok jadi seperti jauh dengan keluarga di sini. Jadi harapannya itu
tradisi yang dulu sama ibu laksanakan itu Harus diterusin. ya, dalam artian saat ibu lagi ada waktu, ada rezeki, pas waktunya silahkan gitu. Jadi kalau misalnya ibu tidak sempat ya tidak usah memaksakan gitu. Itu mungkin yang barusan apa, kebetulan pas tadi ini lagi ngobrol, saya di sebelah sana itu seperti ada yang hadir gitu. Ya bilangnya seperti itu gitu. Jadi harapannya supaya lebih, kalau kata Sundanya mah mungkin biar lebih dehus, lebih dekat gitu. Karena sekarang ini katanya seperti yang tidak diaku, jadi jauh dengan keluarga gitu, dengan keluarga ini gitu. Habis nggak diterusin, soalnya Iya. orang tua nggak pernah nitipin, jadi saya nggak tahu gitu harus gimana gimananya. Jadi sampai sekarang masih ada Bu di sini Bu. Hanya mungkin karena faktor itu ya, Bu, artinya emang terutama zaman-zaman kita ini kan udah mengabaikan hal-hal seperti itu Bu ya. Nah itu yang membuat dia itu menjadi seperti jauh dengan keluarga di sini gitu. Itu barusan tuh yang sempat ngobrol dengan batin saya gitu. Ya. Jadi Kang Bangkit kalau boleh tahu macannya yang tadi tuh diemnya di sini. Ya kebetulan Di ini dalam. iya sih dalam sini. Dalam sini ya. Orang sini ini garasi. Nggak pernah keluar gitu kemana. Paling keluar hanya sekitar sini. Jadi semacam penjaga lah gitu. Oh, keliling gitu Iya. ya. Cuma di sini aja. Makanya barusan juga rekan saya kebetulan ya ada yang tiba-tiba ketakutan lari, katanya yang dari atas itu ada yang melihat. Tapi itu cuma hanya sebatas ini, tembok ini, tidak berani masuk ke sini. Oh, Karena ini ada proteksi Iya. di sini gitu. ada Iya. proteksi. Itu yang dari luar mungkin. Iya. Jadi yang dari luar itu Bu paling hanya sebatas pagar. Tidak sampai tidak masuk ke dalam. Karena ada proteksi dari karbon yang di sini gitu. Yang sebelah ini terutama gitu. Terus tadi Dina dengar ada kayak pagar gaib gitu ya, Kang Iya. ya. Kalau boleh tahu sebelah mana nih pagarnya atau memang pas di sini nih? Ini keliling ini aja. Oh, sekeliling rumah Ya, ini. jadi sebatas pagar ini seperti ada pagar gaib gitu. Mm-mm. Itu karena kan aura yang karbon ini tuh di sebelah itu tinggi sekali ya auranya, aura positif itu memagari rumah ini gitu. Tujuannya ya untuk melindungi keturunan dari, kalau kata kita mah dunungannya dulu gitu. Oh iya. Kebetulan ibu kan keturunannya gitu. Iya, iya. Makanya dilindungi gitu. Jadi benar-benar ngejaga itu Iya. kan. Oke. Nah, itu pemirsa, jadi tempat pertama yang ada penunggunya tapi baik alias menjaga. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ke tempat kedua, dimana tetap stay tune. Pokoknya ikutin terus di dalam channel. Baik pemirsa, kita langsung lanjut ke tempat kedua. Yuk Bu. Nah, gimana Kang Bangkit? Katanya di sini seperti itu. Iya ya. Ini belum apa-apa, saya udah merinding. Saya dari tadi udah merinding dari awal. Insya Allah masih karunia dan ibu juga menjaga juga. Ini sosok putri keturunan Raden zaman dulu. Pakai kebaya. Iya pakai kebaya. Kebaya kalau dulu mungkin Bukan ibu saya. hanya ini yang jelas. Kalau zaman dulu itu kebaya itu sesuatu yang mewah. Iya. Yang biasanya hanya kebanyakan yang banyak yang pakai itu dari keturunan Raden kan. Nah beliau itu tampilannya seperti itu, jadi pakai kebaya, rambut sedikit terurai gitu ya, diuraikan, kebaya warna ini ungu muda pink mungkin ya. Seperti itu gambarannya. Ini saya tidak berani menanyakan
siapanya beliau. Oh gitu. Kira-kira usianya berapa tahun Kang? Kalau saat ini yang saya lihat ini sekitar 45 tahun lah. Hanya nggak tahu, kadang-kadang kan kalau udah dalam hidup makhluk astral itu kan bisa berubah jadi lebih tua gitu. Ini saat ini usianya sekitar 40-45 tahun. Ngejaga juga ya Kang? Ya, itu udah Jadi, jelas. Kalaupun dari ibu gitu, dari yang kita rumah ini. Seringnya memang diam di sekitar sini Kang? Kalau saya boleh jelas balik ini ke zaman dulu. Dulu di sini ada tempat, kalau istilah kita apa, penampungan gitu. Ya, ini ada ke situ. Ya emang. Ada pohon jambu ini. Suka nongkrongnya di Nah, situ. iya. Nggak pernah jalan-jalan ke sana gitu. Ya itu kalau misalnya asal ya baru ya. Tapi emang Tapi baik kan, nggak apa-apa. baik. Ini itu tempat favoritnya lah. Jadi kalau sore ngadem di sini gitu. Sorenya sore ke malam. Dulunya waktu masih dinginnya masih ada. Kalau ini senang itu tempat favoritnya itu di sini. Jadi kalau sore gitu sambil menikmati matahari sore diam di sini gitu. Seperti itu. Ya. Terus kemarin ada juga anak-anak bilang, yang rumah sebelah, tetanggaan, katanya di sini ada seperti genderuwo katanya mau masuk ke sini, cuman nggak bisa masuk, dia di pagar aja, megang pagar gitu. Sampai kan selama 1 minggu anak ibu nggak mau ke sini, takut katanya, takut itu ada orang gede katanya, ada orang gede di pagar mau masuk tapi nggak bisa masuk. Terus setelah itu cucu saya yang kecil itu selama 2 minggu itu nggak bisa, nggak ngomong, nggak apa, gini aja lihat gini. Selama 2 minggu itu yang waktu itu dia ngomong ada genderuwo mau masuk. Rumah ibu ini sebetulnya udah secara otomatis terpagar. Makanya makhluk astral yang sifatnya liar, yang sering mengganggu itu tidak akan sampai masuk ke dalam rumah. Jangan ke dalam rumah, ke halaman juga akan tertahan. Karena mulai dari pagar sampai ke sana itu sekelilingnya itu udah otomatis terpagar. Pagar gaib gitu. Dari karung ibu yang belang itu yang aura positifnya itu. Oke pemirsa, itu adalah yang tadi ya, tempat kedua sudah ditelusuri sama tim kita, Kang Bangkit juga. Nah, kebetulan di sini tuh makhluk-makhluknya pada baik ya, ngejaga, ngeprotek juga. Yang di sekitar rumah ini ya. Sekitar rumah ini. Yang di luar pagar ini mah udah lagi gitu. Oke. Nah, habis ini kita bakal menguak lagi hal-hal yang lebih itu lagi. Pokoknya pantengin terus YouTube channel kita The Daun Kelor ya. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Baik pemirsa, The Daun Kelor, kita langsung menuju ke tempat terakhir. Yuk, langsung. Yuk, bikin terus. Jadi kita langsung ke sini. Yang tadi katanya kata ibu kita ya ada genderuwo ya. Mau masuk ke sini ya, Kang ya. Baik Kang, boleh ditelusuri mungkin Kang atau ibu ini tuh jalan apa sih namanya? Ciraden. Jalan Ciraden ya. Gimana Kang jalan ini menurut Akang sendiri? Ini dulunya emang ini jalan aktif sekali ya. Aktif. Terus kalau tadi bilang sempat ada genderuwo gitu ya. Kebetulan genderuwo itu kan dari kali itu ya. Ini ada kali. Di situ ada kali. Nah kebetulan si genderuwo itu aslinya dari situ. Hanya emang sifatnya genderuwo itu kan senangnya sama anak kecil. Kadang-kadang dia suka nyembunyiin anak kecil gitu kan. Maka dia
sering memperlihatkannya sama anak kecil. Nah kebetulan mungkin di rumah ibu banyak ada anak kecil, nah dia coba menghampiri, tetap tertahan di sini, tidak masuk gitu karena memang ini udah seperti ada pagar gaib. Ya, selain genderuwo juga banyak itu di pohon pisang itu kan. Asal jangan ngeliatin aja sama saya. Ya. Asal jangan ganggu ibu ya. Asal jangan ganggu. Kira-kira yang di itu masih ada. Masih. Oh lagi Yang belakang ngeliatin SMP lagi itu. diem. Ya. Jadi dengan ada acara ini juga mereka itu seperti tertarik, sebetulnya mereka juga pengen ikut. Oh pengen ikutan gitu. Pengen eksis lah kalau menurut kita mah. Nih saya itu benar ada. Oh, itu sebenarnya seperti itu pinginnya mereka. Jadi kan kita tahan, kita tidak perlu, kita hanya cukup menceritakan aja. Oke, demikian pemirsa The Daun Kelor yang tadi diceritakan. Jadi di Desa Mekarwangi di Kabupaten Bandung Barat ini, tepatnya di rumah ibu ada hal-hal yang terjadi yang aneh gitu, tapi nggak ganggu. Pokoknya tetap ikutin channel YouTube kita, jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Kita pamit undur diri. Kang Bangkit sama Ibu Nina, terima kasih ya untuk informasinya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau dibawa ke bawah. Ya, jadi ada batu, Ada sumur 7, terus ada batu. Si batu disangga pakai akar. sangga gitu. Tapi kalau banyak orang kan bisa masuk ke sangga. Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Marisa dan juga tim The Daun Kelor. Sekarang saya udah ada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Sekarang saya akan coba menguak di sini ada apa aja, yang katanya banyak hal-hal mistis, yang juga banyak orang bilang itu sering menampakkan diri. Jangan kemana-mana, tetap ikutin saya dan juga tim The Daun Kelor. Sekarang saya udah ditemani dengan Ibu. Ibu apa kabar? Boleh tahu namanya siapa? Nina Sutaris. Ibu Nina. Sekarang saya udah ditemani sama Ibu. Ibu, kalau boleh tahu di sini tuh ada apa di sebelah sana? Oh, di situ ada makam orang tua saya. Namanya Pak R.S. Kartawijaya. Ibu boleh tahu mungkin sejarahnya dari makam? Bisa diceritakan? Oh, kebetulan orang tua saya dulunya kepala desa di sini. Sebagai kepala desa. Ya, kepala desa selama 35 tahun. 35 tahun menjabat sebagai kepala desa. Kebetulan meninggalnya di sini, makanya di
kuburin di situ ya. Kalau ibu saya karena meninggal masih satu desa dulu di Uninggari, jadi berpisah antara suami dan istri. Oh, jadi untuk pemakamannya itu antara bapak dengan ibunya itu beda? Beda. Jadi tempat ini sangat bersejarah ya untuk keluarga ibu dan juga bapak, makanya dimakamkan di sini. Iya. Dulunya kakek dari yang jadi kakek. kepala desa ya. Terus ke bapak selama 30. Ya. Setelah itu kena permajaan harus diganti, katanya harus diganti karena permajaan, makanya ini desa dipecahkan jadi 3 desa. Oh, jadi asalnya dalam satu desa. Satu desa dipecahkan jadi 3 desa karena permajaan, terus ganti-ganti terus sampai sekarang. Oh gitu. Mungkin ibu bisa temenin saya ke atas? Mungkin diwakili sama anak Diwakilin saya. aja. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus ikutin kami dan juga tim Gonca. Oke, sekarang saya udah ditemani dengan Teh Dila dan juga Kang Bangkit. Teh Dila ini sebagai yang dimakamkan di sini kakek buyut ya Teh ya. Tadi udah cerita sebagai kepala desa sudah menjabat lama sekali. Teteh mungkin di sini bisa merasakan ada apa? Ya, merinding sih. Merinding. Ya, main deg-degan gitu kan. Iya. Karena ini kan Hawanya mungkin ya. Kang Bangkit mungkin boleh diceritakan sedikit kira-kira. Yang jelas di lingkungan ini emang banyak makhluk astral yang kalau kata orang mungkin ya seperti kunti, pocong Ya, itu banyak sekali. udah jelas banyak ya di sini ya. Ya, jadi di sekitar sini itu yang jelas banyak berbagai macam ini ya makhluk astral gitu. Jadi di luar dari yang makam ini Ya. Itu dari luar mungkin bisa kita ceritakan lebih dalam Ya, tentang makamnya. tentang makamnya aja, langsung kita ke sana. Boleh diceritakan sedikit kan? Ya, jadi tadi saya sempat bilang kan kalau di sekitar ini ya banyak makhluk-makhluk yang tidak karuan. Tapi khusus di makam ini tuh beda gitu, karena aura dari orang yang dimakamkan ini. Jadi aura yang di makam ini itu boleh dibilang sedikit istimewa gitu ya. Kalau di sekitarnya itu kan banyak makhluk yang tidak karuan lah Dan negatif Nah, ya. ini khusus di area makam ini tuh auranya sangat nyaman. Biarpun kita berada di makam tapi Iya. tidak ada rasa merinding, Iya, rasa iya takut, betul kan. ya. Beda dari tadi Ya. di bawah. Ya mungkin itu rasanya. karena beliau yang dimakamkan di sini tuh mungkin emang salah satu karuhun di sini yang memiliki dulunya itu memiliki semacam ilmu ini juga ya, kebatinan. Iya, tapi lumayan lebih gitu. ke hal yang positif ya, Ya, Kang ya. ya. Ya, tadi saya juga pas pertama masuk itu mungkin dari yang lain udah kelihatan ada sesuatu yang ya justru itu malah bikin takut. Nah, Iya. ya. Itu dari yang lain ya, Kang Ya. ya. Itu dari luar ini lingkungan makam ini ya. Artinya misalnya ini di sebelah kanan kebun teh itu udah Beda jelas lagi ya. makhluknya tidak karuan lah. Nah ini kebetulan kan yang dimakamkan ini Raden S-nya itu apa ya? Kartawijaya. Iya. Nah, ini kebetulan beliau ini seorang keturunan Raden secara tidak langsung emang dari leluhurnya juga
secara turun temurun beliau ini mewarisi semacam ilmu kebatinan gitu ya. Jadi ya seperti ini keadaan makamnya, tidak membuat kita takut, lebih nyaman ya kan, karena aura positif yang dipancarkan gitu. Ya. Raden Kartawijaya ini kebetulan ya kalau di sini sesepuh di sini, di mana beliau ini dulunya seorang yang punya wibawa dalam kepemimpinan. Dulu beliau ini dulunya itu kepala desa kalau tidak salah ya. Kepala desa yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah, itu baik secara masalah pemerintahan ataupun masalah yang di luar logika ya, seperti misalnya hal-hal yang berbau negatif, mistis gitu ya. Ya. Kebetulan kan beliau ini emang cukup kuat ilmu kebatinannya. Jadi pada zaman dulu itu beliau saat sedang memimpin itu mungkin karena nggak tahu syirik atau gimana, banyak yang coba meneror beliau secara goib ya. Iya. Pasti ya, ada kan. Alhamdulillahnya kebetulan beliau ini memiliki ilmu kebatinan yang kuat, itu bisa diatasi semua gitu. Ya mungkin itu sejarah yang saya tahu. Oke pemirsa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, informasi-informasi tentang makam dan juga area di sini. Mungkin segitu aja. Terima kasih kepada Kang Bangkit dan juga Teh Dila. Saya pamit. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya kami, The Daun Kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.